Keesokan harinya diperlihatkan Xiaobei dan teman-temannya yang sedang berkumpul. Di sini Xiaobei mengatakan kalau dia telah menemukan satu orang lagi yang akan direkrut menjadi tim mereka. Xiaobei mengatakan kalau dia menemukan orang itu di forum Crossfire. Dia adalah pemain solo dan tidak mempunyai tim. Nggak pakai lama, mereka pun langsung berangkat ke tempat orang itu. Mas-mas itu ternyata adalah seorang pegawai barbershop. Rambutnya lumayan badai juga nih. Dia bernama Neza, tapi nggak punya kekuatan api, beda server kalau yang itu. Neza yang ini spesialis AK-47 dengan role sebagai racer. Skillnya bisa dibilang di atas rata-rata untuk seorang publik. Dengan diiming-imingi gaji UMK daerah setempat, dia akhirnya mau bergabung dengan mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Xiaobei langsung OTW ke warnet tempat dia dan teman-temannya janjian. Karena tim mereka sekarang sudah pas 5 orang, mereka berencana mabar untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing dan kerjasama antara mereka. Namun ayahnya, Willy Dawson, waduh, deru-debu dong. Ayahnya yang dari awal tidak setuju anaknya berkarir di bidang e-sport ternyata udah menunggunya di luar gerbang sekolah. Tapi berkat tekadnya yang udah bulat, dia berhasil menggocek mobil ayahnya dan langsung kabur meninggalkannya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memulai permainan. Karena di sini Xiaobei yang lebih dulu riset tentang skill dari teman-temannya, maka dia yang menentukan strategi penyerangan. Dan ternyata, kelima anggota musuh berada di titik A, tempat yang dijaga Pandora dan Neza. Xiaobei yang berada di titik B langsung melakukan rotasi. Namun, di sini Neza langsung memperlihatkan skillnya dengan melancarkan aksi solo rush. Dia dengan mudah mendapatkan triple kill, dan di saat yang tepat, Xiaobei datang dan menyingkirkan 2 orang lain. Lalu saat break pertandingan, Cheng Hao menanyakan nama dari tim baru mereka. Di sini Xiaobei langsung mengusulkan nama Continue, diambil dari gelang yang diberikan kakaknya waktu dia masih kecil. Dan juga dengan semangat ingin melanjutkan cita-cita kakaknya sebelum dia almarhum. Anggota lainnya pun setuju dan mulai saat itu tim Continue telah resmi terbentuk. Lanjut saat mereka ingin memulai babak kedua, di sini Willy Dawson datang untuk menjemput Xiaobei pulang. Dengan berat hati, Xiaobei akhirnya meninggalkan teman-temannya. Di dalam mobil, Xiaobei lalu menghubungi Cuge. Dia menuduhnya telah memberitahu ayahnya kemana dia pergi, karena sebelumnya Cuge diberitahu kalau dia ingin ke warnet menyusul teman-temannya. Di sini Xiaobei juga menyinggung Cuge sebagai orang yang caper, karena kurang kasih sayang orang tuanya. Merasa tidak terima, Cuge lalu memblokir WhatsApp-nya Xiaobei. Lalu begitu sampai di rumah, dia juga menuduh ibunya membocorkan rahasia warnet tempatnya biasa bermain. Namun, di sini ibunya berkata kalau sebenarnya ayahnya lah yang mencari tahu di mana keberadaan warnet itu. Ternyata ayahnya adalah seorang polisi, dan dia telah memerintahkan seluruh warnet yang ada di sana menghubunginya jika melihat Xiaobei datang. Di sini Xiaobei merasa bersalah kepada Cuge karena telah menuduhnya dan berkata sesuatu yang agak berlebihan kepadanya. Dia lalu memutuskan untuk menemuinya, dan untuk menebus kesalahannya, dia memberikan semua catatan yang diperlukan Cuge untuk belajar. Beralih ke Xiaofeng yang sedang ditelepon oleh Anlan, karena panik ada orang yang ngedor-ngedor kontrakannya. Nggak pakai lama, Xiaofeng langsung pamit dari kerjaan dan bergegas pulang. Ternyata orang itu adalah Dawei. Tujuan utama Dawei ke sana adalah untuk mengambil KTP-nya yang ketinggalan dan memberitahukannya kalau dia udah bergabung dengan tim dinasti dan berencana untuk mengikuti turnamen nasional. Lanjut, besoknya kebetulan Xiaofeng ditugaskan atasannya untuk turun ke lapangan. Saat sedang negosiasi ke warga, tiba-tiba ada insiden yang menyebabkan pintu kandang babi di sana rubuh dan membuat babi-babi itu kabur. Dia lalu melihat Lao Shenpao, babi yang masih kecil berlari bebas keluar. Di sini dia menyadari walaupun babi itu belum tentu bisa bertahan di luar, tapi dia bisa memilih untuk bebas daripada hidup terkurung di dalam kandang. Karena mendapat ilham itulah,
Dia lalu memutuskan untuk resign dari kantornya dan hidup untuk menjalani impiannya menjadi seorang pro player FF. Keesokan harinya, Xiaofeng janjian bersama teman-temannya di warung menantu Bu Jazim yang kemarin, kecuali Dawei yang sekarang sibuk latihan sama tim dinasti. Di sini dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk kembali membentuk tim dan melanjutkan mimpi mereka. Awalnya, mereka agak ragu. Lalu akhirnya sepakat nasib mereka akan ditentukan dengan melempar koin keberuntungan tim mereka. Setelah berkali-kali lemparan, koinnya selalu menunjukkan hasil yang sama, sisi win selalu menghadap ke atas. Merasa itu adalah petunjuk dari semesta, mereka akhirnya sepakat membentuk tim One Coin lagi. Lalu di sini Cilin merasa kurang mantap kalau Dawei nggak diajak. Xiaofeng lalu berjanji kalau dia akan membawa Dawei kembali ke tim mereka. Xiaofeng lalu pergi menemui Dawei yang sedang latihan bersama timnya yang sekarang. Di dalam game, dia membujuk Dawei untuk kembali ke tim One Coin. Di sini Dawei memintanya untuk mengakui kesalahannya kemarin dan berlutut untuk memohon agar dia masuk kembali ke timnya. Memang dasarnya mereka udah konco kental, Dawei akhirnya setuju dan tim One Coin kembali ke formasi semula. Beralih ke tahun 2019, di sekolah Xiaobe, diperlihatkan Cuge yang kegirangan dapat nilai 37 di ujian bahasa Indonesia. Dia lalu berterima kasih kepada Xiaobe dan berjanji akan meningkatkan nilainya lagi. Baru sempat kegirangan sebentar, tiba-tiba ketua kelasnya datang dan memberitahu Cuge kalau dia dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata, di sini kepala sekolah akan memberikan SP1 untuk murid-murid yang selama ini nilainya paling rendah di sekolah itu. Namun karena sifat barbar alaminya Cuge, dia malah menghancurkan tanaman-tanaman milik kepala sekolah di ruangannya. Emosi melihat tingkah Cuge, Pak Kepala Sekolah lalu memintanya untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Xiaobe yang mengetahui dari ketua kelasnya kalau Cuge terancam di DO, langsung menyusul ke ruang kepala sekolah. Di sini Xiaobe langsung menunjukkan jurus lambe turahnya dan menyelamatkan Cuge. Dia menjamin nilai Cuge akan membaik dan mempertaruhkan dirinya ikut di DO kalau Cuge gagal meningkatkan nilainya. Lanjut keesokan harinya, Xiaobe bersama teman-temannya pergi ke sebuah warnet dengan menyamar. Karena warnet tempat mereka biasa main udah ada intel yang diperintahkan oleh ayahnya. Mereka akhirnya berhasil masuk dan langsung menempati ruangan kosong di sana. Di sini Wang Kai langsung menantang orang-orang yang ada di sana untuk bertanding. Namun ternyata, ruangan yang mereka pakai ternyata udah di-booking oleh salah satu tim VIP di warnet tersebut. Tim Continue lalu menantang mereka bertanding dengan kesepakatan siapa yang menang boleh menempati ruangan itu. Dari awal match, tim Continue udah mendominasi dengan double kill dari Pandora. Dilanjutkan dengan kerjasama Neza dan Xiaobe, lalu diselesaikan oleh Cheng Hao dan Wang Kai yang mendapatkan kill dengan menyingkirkan ketua tim lawan. Hampir terjadi baku hantam karena tim lawan tidak terima dengan kekalahannya. Namun hal itu berhasil dihindari berkat pemilik warnet yang datang dan mengusir mereka. Usut punya usut, ternyata pemilik warnet itu adalah salah satu dari anggota tim kakaknya Xiaobe dulu. Mas-mas itu malah mengendorse tim Continue begitu tahu kalau itu adalah timnya Xiaobe. Kembali ke tahun 2008, di mana tim One Coin juga sudah mulai aktif mencari lawan. Diperlihatkan lawannya kali ini adalah bocil-bocil Crossfire. Namun karena kekompakannya, mereka berhasil mengalahkan tim One Coin di babak pertama. Lalu dengan menyusun strategi baru, Xiaofeng berencana mengalahkan mereka di babak kedua. Namun belum sempat menyelesaikan pertandingan, istri dari salah satu anggota timnya datang dan menyeret salah satu anggotanya pulang. Tidak berselang lama, temannya yang tadi diseret istrinya datang lagi. Namun di sini dia datang bukan untuk melanjutkan permainan, melainkan untuk berpamitan, karena dia diancam akan diusir kalau masih main warnet bersama dengan mereka. Dan akhirnya tim One Coin kekurangan satu orang lagi untuk mengikuti turnamen. Setelah kembali ke rumah,
Xiaofeng lalu tidak sengaja melihat kertas berisi nama dan alamat sekolah. Di sini dia langsung teringat akan janjinya kepada Xiaobei waktu lagi teler kemarin untuk menemui kakaknya. Dia pun langsung bergegas menuju ke sekolah itu. Namun karena orang luar tidak boleh masuk ke sana, dia hanya bisa menitipkan pesan kepada wali kelas kakaknya Xiaobei. Lanjut, saat Xiaofeng kembali ke rumah, dia tidak sengaja melihat Anlan sedang mencoba main Crossfire di kamarnya. Melihat hal itu, dia langsung mendatanginya dan mengajarinya bermain. Di sini Anlan berkata kalau dia tertarik mencoba game itu setelah melihat catatan teknis milik Xiaofeng. Menurutnya, isi catatan itu mengandung teori-teori matematika yang cukup menarik perhatiannya. Mendengar hal itu, Xiaofeng langsung membawanya ke warnet untuk mengajaknya bermain dan merasakan atmosfer permainannya secara langsung. Setelah dibuatkan ID dan karakternya, nggak pakai gacha-gacha, Xiaofeng langsung mulai mengajari Anlan dasar-dasar game tersebut. Melihat Xiaofeng yang serius membimbing Anlan, anak-anak warnet situ langsung menantang mereka berdua bertanding. Anlan lalu tanpa ragu langsung menyetujuinya, walaupun di sini dia nembak aja belum becus. Namun berkat kehebatan Xiaofeng, mereka dapat dengan mudah mengalahkan anak-anak itu. Begitu kembali ke kontrakan mereka, Anlan langsung menodong Xiaofeng untuk merekrutnya menjadi manajer tim OneCoin. Ternyata di sini Anlan sudah lebih dulu melakukan riset dan mengumpulkan data-data yang berguna untuk menunjang informasi jika mereka ingin mendaftar di turnamen nasional. Xiaofeng yang cukup kaget melihat hasil riset Anlan pun langsung membawanya bertemu teman-temannya. Namun, begitu sampai di tempat nongkrong teman-temannya, Xiaofeng mendapat kabar kalau salah satu temannya yang bernama Aming dia sedang pergi ke warung dan belum kembali selama 1 jam. Setelah diperiksa dari rekaman CCTV, ternyata terlihat kalau dia telah diculik oleh segerombolan orang dan dibawa dengan mobil. Next beralih ke Xiaobei di tahun 2019. Diperlihatkan di sini dia berusaha keluar rumah untuk menyusul teman-temannya. Karena hari ini mereka ada pertandingan yang sebelumnya mereka daftar. Namun di sini, Willy Dawson atau yang kita sebut ayahnya Xiaobei mengetahui kalau Xiaobei berniat pergi ke warnet. Maka dia membawa Xiaobei ke tempat kerjanya dengan maksud untuk mengawasi Xiaobei seharian. Singkat cerita, Willy Dawson mendapat panggilan untuk turun ke lapangan bersama Wiro Sableng. Jadi mau nggak mau Xiaobei harus ditinggal dan kursi rodanya diborgol agar tidak kabur. Namun menilai inilah satu-satunya kesempatannya, Xiaobei berusaha keras untuk melarikan diri. Begitu melihat kurir paket, dia langsung minta nebeng dengan alasan urgent. Di jalan dia juga menelpon Cuge dan memintanya untuk menemuinya di kantor kurir itu. Di sini Xiaobei juga meminta untuk mencarikannya kursi roda. Cuge yang agak bingung lalu hanya iya aja bodo amat.